evaluasi? Link evaluasi yang diisi ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, itu nanti diisi, teman-teman. Jadi itu nanti diisi. Mau ditulis kata-kata juga nggak apa sih, saya baca satu persatu ya. Gitu. Tulis kata-kata nggak apa-apa. Itu nanti diisi supaya saya juga punya bahan evaluasi juga buat saya gitu ya. Lalu ya ujian, nanti ujiannya sama, waktunya 100 menit juga. UAS ya. Materinya risk and return. Nah, risk and return ini sebenarnya CAPM dan SML itu, jadi CML SML itu modelnya CAPM itu sebenarnya tahun lalu tidak masuk ujian UAS ya. Jadi sebenarnya materinya tuh tahun lalu hanya sampai di introduction aja, tapi memang mungkin di silabusnya lupa untuk diedit ya, maaf. Jadi tapi nggak apa-apa, kita tetap bahas CML dan SML, tapi nanti kita batasin untuk mencari expected return-nya aja. Jadi expected return-nya aja teman-teman bisa menandai, nanti kita selesainya di halaman 231 buku Mamdu. Ya. Nanti kita berhenti di buku Mamdu halaman 231. Nah, untuk hari ini sebelum kita masuk ke CML dan SML, nanti kita bahas latihan soal yang sebelumnya, yang risk and return yang pertama itu, lalu nanti kita juga bahas yang portofolio dengan 3 aset. Karena yang kemarin terakhir itu portofolionya hanya 2 aset ya. Jadi nanti ada 3 aset juga. Oke, jawaban teman sudah disiapkan yang latihan kemarin. Jadi di cross check sama punya saya ya. Yang internetnya lemot nggak apa-apa di di off cam kan. Cuman yang lancar silahkan on cam lebih baik. Oke, mau ngingetin buat Mariana Yusiana Dias, izin Bu. Katanya udah Siap. chat sama Bu Kle juga. Iya, tapi HP saya mati. Sudah koit. Ingetin aja absensinya diisi izin berarti, Jess. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, apakah sudah terlihat di tempat kalian? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Oke, Bu. untuk nomor 1, ya kalian bisa, nanti saya lihat jawaban kalian ya. Ini kan ketiga hal tersebut ya. Jadi menjelaskan tentang tingkat return yang diharapkan, tingkat risiko sama hubungannya seperti apa. Nah, nomor 2 dan 3 kemarin sudah kita bahas ya teman-teman. Jadi pas di PowerPoint itu kan saya udah ngasih soal ini, nomor 2 dan 3. Berarti tinggal nomor 4 dan 5 ya? Iya, Bu. Iya, Oke. Nomor 4 dan 5 ini jadi untuk merefresh kembali ingatan kalian, karena kemarin kita sempat libur hari Rabu, ya. Untuk merefresh kembali, nggak apa-apa saya ulangi ya. Jadi, teman-teman di dalam risk and return ini, materi risk and return yang harus teman-teman pahami bahwa kita mencari expected return sama risikonya itu ada 2 macam, ya. Yang pertama kita mencari expected return aset itu berdiri sendiri. Yang kedua expected return dan risiko kalau aset-aset itu digabungkan menjadi sebuah portofolio. Gitu. Jadi portofolio itu adalah gabungan dari beberapa aset. Nah, yang kita pelajarin kemarin itu kalau hanya ada 2 aset. Nah, nanti setelah kita bahas nomor 4 dan 5, nanti kita pelajarin bagaimana kalau asetnya itu ada 3. Ya, nanti kita pelajarin kalau asetnya ada 3. Nah, itu sebenarnya teman-teman harus punya buku Mamdu supaya lebih memudahkan nanti diskusi kita. Yang belum punya buku Mamdu bisa minta fotokan
Nanti di halaman buku Mamdu halaman 209. Nah, sekarang nomor 4 ini, teman-teman. Jadi, kita tuh punya ada 2 investasi, ya. Kita ada 2 pilihan investasi, atau walaupun kita tidak memilih, kita pengen tahu deh. Jadi, ada 2 aset, yaitu aset ABC dan aset XYZ. Yang mau kita tahu adalah expected return sama risikonya berapa, atau sigmanya berapa. Nah, risiko, nah ini teman-teman jangan bingung. Jadi risiko itu bisa disebut sigma, ya, simbolnya kan sigma. Lalu risiko itu juga bisa disebut standar deviasi, ya. Atau nanti teman-teman kalau kita bahas tentang SML, risiko itu juga bisa disebut beta, ya. Nanti kita pakai beta untuk mencari risikonya. Tapi yang biasa digunakan itu adalah sigma atau standar deviasi. Jadi kalau udah disebut sigma, ya itu adalah risiko, gitu ya. Nah, di sini ada aset ABC dan aset XYZ. Masing-masing aset ini punya kondisi yang berbeda-beda, ya. Ada kemungkinan dia kondisinya sangat baik, kemungkinan kondisinya baik, kemungkinannya jelek, kemungkinannya sangat jelek. Nah, setiap probability itu nanti kalau dijumlahkan hasilnya 100% kan? Karena 100% itu mewakili seluruh kondisi aset. Keseluruhan kondisi aset. 100% kan? Jadi teman-teman kalau membaca tabel, dipastikan dulu nih, ini udah 100% belum ya? Kalau belum berarti harus di cross check lagi nanti sama saya. Mungkin saya salah ketik atau sebagainya. Nah, di setiap kondisi ini dia punya return-nya. Jadi kalau dia di kondisi sangat baik, dia return-nya 25% untuk aset ABC. Di kondisi sangat jelek, return-nya 2%, tapi probability-nya hanya 10% kok di kondisi sangat jelek. Nah, itu untuk membaca tabel yang nomor 4 ini. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah expected return untuk masing-masing aset. Nah, karena dia itu kondisinya ada 5 dan mewakili setiap probability, berarti kita cari probability-nya dikalikan dengan return setiap kondisi. Ya. Jadi karena ini kan expected return-nya ini kan di tiap kondisi, bukan mewakili aset itu. Jadi kita mencari expected return-nya, kita kalikan nih probability-nya dengan expected return di kondisi tersebut. Lalu kita jumlahkan. Berarti di sini kita susun dulu nih. Jadi 0,3, 0,2, 0,3, 0,1, dan 0,1. Dan jangan terbalik ya. Karena kalau teman-teman, oke lah ini saya tulis 0,3, 0,2, 0,1, 1,3. Nah, nanti perkalian di sebelah sininya salah ya. Di expected return tiap kondisi. Jadi berurutan. Setelah kita hitung, expected return-nya dapat 14,2%. Nah, teman-teman juga jangan lupa mengalikannya dengan 100% ya. Jadi dikalikan 100%. Seperti ujian yang USIP kemarin, saya mintakan 2 angka di belakang koma. Ya, 2 angka di belakang koma. Lalu sekarang kita cari expected return untuk aset XYZ. Nah, probability-nya berapa? Probability-nya kan sama 0,3 sampai 0,1. Lalu dikalikan dengan expected return setiap kondisinya berapa. Jadi 0,3 kali 15% dan sebagainya. Dapat 10%. Benar, teman-teman? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya. Oke. Ini kita merefresh kembali sekalian ngoreksi jawaban ya. Nah, sekarang kita cari risiko.
risiko untuk masing-masing asetnya berapa. Untuk risiko masing-masing aset ini, kita cari selisih dulu. Selisih antara expected return tiap kondisi dengan expected return aset. Ya, lalu dikuadratkan. Jadi 0,3 dikalikan 25 dapat dari mana 25? Dapat dari kondisi yang pertama. 25 dikurangi dengan expected return aset ABC 14,2. Jadi di dalam rumus ini yang digunakan di semua formulanya adalah 14,2. Nah, karena ini dikuadratkan, meskipun dia 10 dikurangi 14,2, nanti hasilnya tetap positif karena dia dikuadratkan. Ya. Dan karena di sini rumus risikonya atau sigmanya itu rumus kuadrat, berarti hasilnya nanti diakarkan. Jadi akar dari 63,76. Gitu ya, dan hasilnya 7,98. Apakah sudah benar, teman-teman? Benar, Bu. Sudah Bu, sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Oke, lancar nih kayaknya nih. Sekarang aset XYZ sama. Jadi kita lihat expected return asetnya berapa. Nah, ini yang digunakan sebagai pengurangnya ya. Jadi 15 dikurangi 10, 8 dikurangi 10, dikuadratkan, 10 dikurangi 10, dan sebagainya. Hasilnya karena ini rumus asetnya ini masih kuadrat, ini sigma kuadrat ya. Kalau dimasukkan ke dalam rumus ini sigma kuadrat. Nah, kalau sigmanya aja berarti diakarkan 3,79. Jadi yang tadinya di pangkat 2 jadi di pangkat setengah ya. Di pangkat setengah berarti jadi 3,79. Oke, hubungannya berarti di sini semakin tinggi return-nya, risikonya juga semakin tinggi. Ya, dan semakin rendah return-nya, risikonya juga semakin kecil. Itu untuk yang nomor 4. Lalu lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini berarti kita sudah tidak mencari expected return dan risiko dia berdiri sendiri, tapi kita gabungkan. Nah, kalau misalnya kita gabungkan, kita harus tahu dulu nih komposisi masing-masing asetnya berapa. Komposisinya masing-masing 50%, berarti 0,5, 0,5. Kalau dia 40-60, berarti 0,4 dan 0,6. Lalu ini dikalikan dengan expected return asset. Expected return asset kita lihat tadi 14,2 dan 10%. Gitu ya. Sasa bisa minum dulu, Sa, biar nggak ngantuk. Nguap-nguap dari tadi. Minum dulu, minum dulu. Iya, Bu, maaf ya, Bu ya. Gitu ya. Soalnya yang muncul di saya ini Hilgat, Crescentia Wende. Jadi kelihatan ya kalian. Oke, ini yang mencari expected return portofolio. Jadi gabungan ABC dan XYZ. Nah, bedanya dengan risiko, kalau expected return kita bisa mengalihkan proporsinya sama expected return per aset. Tapi kalau risiko nggak bisa, ya. Bukan nggak bisa sih, lebih valid kalau kita pakai rumus yang nanti selanjutnya, yang di tabel selanjutnya. Karena kalau, Bu, kenapa nggak bisa 0,5 dikalikan risiko ABC sama 0,5 dikalikan risiko XYZ? Gitu ya. Karena kita cari dulu covariance-nya. Kalau yang tadi kan langsung risikonya, kita mau tahu covariance dari per kondisi ini loh. Per kondisinya ini.
Jadi untuk resikonya jangan pakai rumus yang expected return ya. Nanti salah. Jadi kita pakai rumus yang di sini. Nah, di sini untuk memudahkan teman-teman, jadi probability-nya sama, informasinya masih sama. Lalu ini expected return per kondisinya kita masukkan. Nah, di sini supaya kalian nggak salah ketik atau salah tulis, di sini kalian tulis aja expected return per asetnya. Jadi ini expected return per kondisi, ini 14,2 expected return total ya, atau expected return sekuritasnya. Untuk ABC 14,2, XYZ-nya 10. Nah, untuk mencari covariance, jadi sebelum kita dapat variance-nya atau standar deviasinya, kita cari dulu covariance-nya. Nah, covariance-nya ini karena dia gabungan ABC sama XYZ, ya, ini kan gabungan nih. Karena gabungan, berarti kita menselisihkannya juga dengan masing-masing kondisi di kedua aset. Ya, jadi ini 25 dikurangi 14,2, lalu ini 15 dikurangi sama 10. Jadi kita pakai informasi dari kedua aset itu, nggak cuma salah satu ya teman-teman. Jadi dua-duanya kita cari. Nah di sini Bu, kalau ada minus gimana? Nggak masalah ya, kalau ada minus ya nggak masalah, berarti tinggal dikurangi aja. 16,2 kurang 0,3 tambah 0 tambah 5,52 tambah 6,1. Hasilnya 27,5. Nah, 27,5 ini, covariance ini kita gunakan untuk mencari variance. Bu, informasi risiko per asetnya dipakai enggak? Dipakai, masih dipakai, tapi kita juga gunakan covariance ini. Ya, jadi ini risiko asetnya kita pakai di rumus yang 1 dan 2. Jadi komposisinya kan 0,5 dikuadratkan, dikali ini risiko 7,9 ini adalah risiko ABC. Lalu 3,79 ini adalah risiko XYZ. Nah, di sini 27,5 adalah covariance-nya. Karena ini sigmanya masih pangkat 2, berarti untuk mencari variance-nya kita akarkan ya. 33,26 kita akarkan dapat 5,77. Apakah benar semua? Iya, Bu. Benar ya. Oke. Masih ada yang salah kah? Mungkin kalau salah itu bukan karena nggak bisa mengerjakan ya. Biasanya karena salah masukin angka. Udah yakin dimasukin tapi ternyata typo gitu ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya teman-teman. Teman-teman buka buku mamduhnya halaman 209. Buku mamduh halaman 209 itu kita mencari expected return dan kita mencari risiko kalau ada 3 aset. Jadi kalau yang tadi kan kita bahas 2 aset, ini 3 aset. Ya. Nah, untuk mencari 3 aset ini, informasi per asetnya sudah diketahui nih. Informasi per asetnya ada expected return aset A 9%. Ini bisa dilingkarin ya. Lalu expected return B 5,25. Lalu ada sigma A, berarti risiko ya. Risiko aset A itu 6,04%. Lalu sigma B 1,69. Lalu ada tambahan nih, aset C. Aset C ini expected return-nya 12% dengan risikonya 15%. Nah, dari informasi ini, kita pengen tahu expected return gabungan dari ketiga aset ini berapa. Ya, dan per asetnya ada komposisinya. Komposisi aset A 40%, komposisi aset B 30%,
dan komposisi aset C 30%. Kalau tadi kita masukkan ke rumus covariance, berarti nanti kan kalian akan repot ya, karena kalian harus cari covariance-nya A dengan B, covariance A dengan C, covariance B dengan C. Nah, ini di buku Mamdus contoh soalnya sudah dipermudah dengan adanya matriks korelasi. Ya. Nah, cara membaca matriks korelasinya seperti apa? Kita lihat di kolom yang pertama, baris pertama maksud saya. Baris pertama itu kan ada A, B, C. Lalu kolom pertama juga ada A, B, C. Ya. Lalu ada angka 1 minus 0,96, ada 0,2, ada 1, 0,15, dan 1. Nah, masing-masing angka ini menunjukkan korelasi antar aset. Kalau aset A dengan A, jadi kita lihat kolom pertama dengan baris pertama, itu kan A dengan A, dia 1. Ya karena memang hubungan antara aset A dengan A ya tentu saja 1 ya. Lalu korelasi B dengan B juga 1. Lalu korelasi C dengan C juga 1. Berarti yang 1, 1, 1 ini adalah sudah default. Jadi defaultnya itu memang 1 gitu ya. Karena asetnya sama, hubungan antar asetnya sama. Lalu kita lihat A dengan B. A dengan B ini korelasinya minus 0,96. Lalu A dengan C berapa? 0,20. Ya, lalu B dengan C 0,15. Nah, untuk mencari expected return-nya, ini konsepnya masih sama seperti expected return yang 2 aset. Ya, jadi komposisi per asetnya berapa dikalikan dengan expected return asetnya berapa. Jadi komposisi A berapa teman-teman? Komposisi aset A berapa? 40%, Bu. 40%. Komposisi B 30% dan C 30%. Lalu ini kita masing-masing itu kita kalikan dengan expected return per aset A, B, dan C. Coba teman-teman hitung itu yang di buku jawabannya benar atau salah. Beda, Bu. Beda ya, dapat berapa Hilgard? 8,775. Iya, itu diganti ya. Jadi yang di buku dicoret, kalian ganti 8,775%. Oke, kita lanjut untuk mencari risiko. Risiko tadi saya katakan bahwa kita nggak bisa mengalihkan proporsi setiap asetnya dengan risiko per asetnya. Nah, di sini sudah ada nih informasi tentang korelasinya. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi mencari covariance-nya ya. Karena di sini udah ada informasi tentang korelasinya. Bu, nanti itu kalau di soal langsung diketahui nggak? Iya, langsung diketahui ya. Jadi korelasi antar asetnya ini sudah langsung diketahui.
Nah, ini rumusnya nggak ada yang salah ya teman-teman. Ini benar, cuman membacanya seperti apa, itu kita perhatikan. Pertama, sigma P kuadrat. Nah, sigma P kuadrat ini berarti adalah risiko portofolio. Jadi kita mau mencari risiko portofolio. Karena bentuknya itu kuadrat, nanti hasil akhirnya kita akarkan. Fungsinya seperti itu ya. Jadi kita kuadratkan dulu karena nanti hasilnya mau kita akarkan. Nah, XA kuadrat itu menunjukkan komposisi aset A. Komposisinya berapa? Ya, 40%. 40%. Kita desimalkan menjadi 0,4. Nah, sigma A kuadrat, sigma itu berarti risiko aset A. Risiko aset A sebesar 6,04. Ya. Oke. Lalu ditambahkan dengan XB. XB berarti komposisi dari aset B, 30%, berarti 0,3. Dikalikan sigma B kuadrat, berarti risiko aset B. Risiko aset B sebesar 1,69, gitu ya. Lalu XC, sigma C sama. Nah, ini sekarang bedanya di 2 XA, XB, lalu sigma AB. 2 XA, XB berarti 2 dikali komposisi A dikali komposisi B. Tapi kalau kita mau mencari sigma AB, nggak ada informasinya. Kita harus hitung risiko dari A dan B. Cara mencari risiko dari A dan B, kita lihat di matriks korelasi. Matriks korelasi antara A dan B berapa? Minus 0,96. Minus 0,96. Nah, minus 0,96 kita masukkan, kita kalikan dengan risiko masing-masing aset A dan B. Jadi kalau kita menggunakan korelasi yang A dan B, risikonya pun kita masukkan yang A dan B. Gitu ya. Oke, selanjutnya 2 XA, XC, lalu ada sigma AC. XA, XC teman-teman tahu itu adalah komposisi. Komposisinya berapa? Sigma AC berarti kita lihat korelasi A dan C. Korelasi A dan C berapa? 0,20. A dan C 0,20 ya. Nah, 0,20 dikalikan dengan risiko A dan C. A-nya berapa? C-nya berapa? Lalu selanjutnya 2 XB, XC, sigma BC. Sigma BC berarti kita lihat korelasinya B dengan C. Korelasi B dengan C adalah 0,15. Berarti 0,15 dikalikan resiko B dikalikan resiko C. Resiko B sebesar 1,69 dan resiko C sebesar 15%. Nah, setelah tadi rumusnya adalah sigma portofolio kuadrat. Hasilnya 28,98. Kalau kita mau cari sigma P-nya saja, berarti kita akarkan dapat 5,38%. Boleh mau nanya itu yang matriks korelasi itu
Kita harus cari atau di soal pasti sudah diketahui. Di soal udah diketahui, Jess. Iya, makasih Bu. Oke. Kalau misalnya kita langsung latihan memakai data yang nomor 4 dan 5, ini kan kita udah tahu nih, expected return dan resiko aset ABC dan XYZ. Lalu kita tambahkan informasi tentang aset C, 12%, 15%, lalu matriks korelasinya sama. Teman-teman bisa nyari ya nanti expected return sama resikonya berapa ya. Oke, mungkin bisa dicatat aja sekalian nanti saya tunggu. Nggak apa-apa di Zoom-nya sambil hidup, nggak apa-apa ya. Berarti teman-teman catat expected return ABC 14,2%. Ya, expected return ABC 14,2%. Lalu XYZ-nya adalah expected return XYZ-nya 10%. Lalu kita tambahkan informasi tambahan expected return C. Expected return C itu sebesar 12%. Nah, untuk sigma ABC-nya sebesar 7,98%. Lalu sigma XYZ sebesar 3,79%. Lalu sigma C diketahui 15%. Nah, teman-teman cari expected return gabungan antara ketiga aset tersebut dengan matriks korelasinya sama seperti yang ada di buku. Coba teman-teman cari. Sekarang ya, saya juga sambil cari. Dan komposisinya sama teman-teman ya, 40, 30, 30.
Oke, sudah. Sepertinya hasil penghitungan yang di buku Mamduh itu teman-teman mesti cari lagi ya, karena kayaknya itu banyak kesalahan hitung ya. Dari expected return-nya aja tadi kan udah salah. Lalu untuk resikonya ini saya cek untuk penghitungan yang pertama juga keliru ya. Kalau kita lihat harusnya kan ada 5 hasil ya, karena rumusnya ada 5 penjumlahannya. Sorry, 6. Harusnya ada 6 ya. Tapi di situ hanya ada 4. Jadi lebih baik nanti ngitungnya 1 per 1 aja. Ini saya juga nggak ngecek ya risiko portofolionya, tapi ini rumusnya udah benar. Cuman hasil perkaliannya ini mungkin ada yang keliru atau tidak, nanti teman-teman cek satu-satu yang ada di buku Mamduh. Udah ketemu resikonya? Belum? Aku mau coba. Iya, Jess. Resikonya 5,66%. Oke, untuk mungkin bisa disebutkan hasil perkaliannya, Jess. Penjumlahan 1 per 1-nya itu. 0,4 kuadrat dikali sama 7. Hasilnya. Langsung hasil yang Langsung 30,04391932 terus diakarin jadi 5,66 073. Kalau penjumlahan 1 per 1-nya kamu hitung nggak? Ya, hitung Bu. Berapa?
10,18864 Oke, itu ditambah nanti dibulatkan aja teman-teman ya. Jadi dibulatkan 2 angka belakang koma. Berarti 10,19 lalu terus 1,30 1,29. atau 11 jadi Bu. Nah, 2 angka belakang koma. 29 berapa di belakangnya? 92. Oke, berarti 1,29. Lalu Ya. Terus 20,25 mm-mm, dikurangin 6,97 iya. Lalu ditambah 5,75 ya. ditambah 1,53. Oke. Nanti kalau dijumlahkan tuh bukan 30 koma tapi 32 harusnya. 32,04. Iya, Bu, 32,04. Ya. 32,04 diakarkan hasilnya 5,66. Bu, Jadi berarti untuk gimana, Jas? langsung aja berarti ya Bu, dari yang akar P kuadratnya itu langsung dibulatin aja berarti nggak apa-apa ya Bu? Ya, nggak apa-apa karena kalau dari depannya nanti panjang banget kalian nulisnya gitu. Malah biar seragam aja sih jawabannya. Ya Bu. Gitu. Biar seragam aja. Jadi dari perkaliannya pun sudah dibulatkan 2 angka di belakang koma ya. Tapi tadi kamu nggak bulatkan pun hasilnya 5,66 ya, Jess? Iya Bu. Berarti selisihnya nggak beda jauh. Mungkin kalaupun selisih ya 5,65 atau 5,60 gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan sebelum kita nanti pelajarin lagi untuk latihan soal yang 3 aset. Kita lanjut dulu ke CML dan SML ya. Tadi sudah kita sepakati bahwa nanti mencari expected return-nya aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke CAPM ya. Nah, di sini CAPM itu adalah sebuah model. Model apa? Kita mau tahu model hubungan antara risiko dan return dalam sebuah portofolio atau aset. Nah, di dalam model CAPM ini, komponen di dalam CAPM ini adalah CML dan SML. Ya, jadi ada capital market line, ada security market line. Nah, kedua CML dan SML ini bedanya apa? Kalau CML ini menggambarkan hubungan risiko dan return di pasar yang seimbang atau yang efisien. Kalau SML itu hubungan risk dan return-nya dari aset individual atau portofolio yang tidak efisien. Jadi yang pertama itu adalah di portofolio yang efisien, kalau yang CML, kalau yang SML adalah di portofolio yang tidak efisien. Itu perbedaan mendasar dari CML dan SML. Nah, untuk kita menghitung expected return-nya, tentu kita
mengetahui dulu resikonya itu dilihatnya dari mana. Bedanya CML dan SML, kalau capital market line itu resikonya dilihat dari deviasi standar portofolio. Jadi teman-teman, ini saya merangkum penjelasan yang di buku Mamduh ya, walaupun buku Mamduh ini mungkin penjelasannya agak sulit dimengerti, tapi sederhananya CAPM dan SML ini bedanya sama-sama menilai hubungan antara risiko dan return, hanya bedanya kalau yang di CML adalah di portofolio yang efisien, tapi SML adalah di portofolio yang tidak efisien. Nah, untuk menghitung dari expected return-nya, risiko dari CML dan SML ini dilihat berbeda, teman-teman ya. Jadi kalau CML dilihatnya dari deviasi standar, kalau SML dilihatnya dari beta. Nah, teman-teman lihat di halaman 228 dengan 230. 228 itu kita lihatnya dari deviasi standar atau sigmanya. Jadi ada logo sigma di situ, nanti kita bahas ya. Lalu di halaman 230 itu membahas rumus expected return di SML dan dia menggunakan beta. Ya. Jadi dia menggunakan beta sekuritas. Sekarang pertanyaannya, apa sih Bu yang dimaksud efisien dan tidak efisien? Ya, kalau kita balik ke pengertian efisien sendiri, efisien itu kan bagaimana kita memperoleh return setinggi-tingginya, tapi dengan risiko yang lebih rendah. Atau bagaimana kita dengan risiko yang sama, tapi kita memperoleh return yang lebih tinggi. Itu efisien. Ya, jadi efisien itu dengan kita mengorbankan sedikit, tapi kita dapat lebih banyak. Atau kita dapatnya sama, tapi kita mengorbankannya lebih sedikit. Paham nggak? Nah, begitu juga di portofolio. Jadi portofolio yang efisien ini, sederhananya begini, berarti hubungan antara risiko dengan return-nya itu efektif ya. Jadi semakin tinggi risiko, return-nya pun semakin besar harusnya. Yang efisien kan harusnya seperti itu. Kalau risikonya lebih kecil, ya return-nya juga harusnya lebih kecil dong. Nah, itu yang portofolio yang efisien. Yang tidak efisien ya berkebalikan. Jadi dia hubungan antara risk dan return-nya itu tidak selaras ya. Sederhananya begitu ya teman-teman ya. Jadi portofolio yang efisien itu bagaimana sebuah portofolio memberikan return yang maksimal dengan risiko yang sama atau expected return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama, atau dia risikonya itu rendah, lebih rendah tapi expected return-nya tinggi. Jadi yang satu bagaimana kita memperoleh expected return yang lebih tinggi dengan risiko yang sama. Yang satu dengan expected return yang sama kita memperoleh risiko yang lebih rendah. Mungkin saya tuliskan ya supaya kalian nggak terbalik-balik. Ini bekas tadi kuliah. Oke, di sini ya, bagaimana kita atau investor ya memperoleh expected return yang lebih tinggi
dengan risiko yang sama atau expected return yang sama tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Nah, ini ya. Expected return-nya kita dapat lebih tinggi dengan risiko yang sama, atau expected return-nya sama, tapi risikonya lebih rendah. Nah, ini portofolio yang efisien. Teman-teman kalau membaca beberapa referensi pasti akan menemukan definisi yang berbeda-beda, ya. Akan tetapi ini adalah kesimpulan yang saya ambil ya. Jadi ini sebenarnya mungkin nggak ada di saya nggak ngambil di buku, tapi dengan bahasa yang sederhana itu portofolio yang efisien itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi kita balikin lagi ke definisi efisien itu apa. Kalau definisinya seperti ini kan, oh berarti bagaimana mencapai return yang lebih tinggi, sebenarnya intinya itu. Bagaimana mencapai return yang lebih tinggi, resikonya juga minimal. Sebenarnya kan itu yang mau dicapai. Portofolio yang efisien. Tadi portofolio yang efisien itu digunakan di yang CML. Koneksi saya tidak stabil, apakah suara saya masih lancar? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke latihan soal. Nah, latihan soalnya kita lihat yang CML dulu, teman-teman. Yang CML itu lihat halaman 228. Ya. Halaman 228 yang di kalimat sebagai contoh itu. Itu rumus yang atas itu salah ya teman-teman ya. Jadi rumus yang kedua kita abaikan aja rumus yang pertama, kita langsung ke rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini cara membacanya itu yang kita cari adalah expected return I atau expected return untuk aset yang mau kita cari ya. Simbolnya boleh I, boleh O, boleh X, terserah aja. Nah, di sini dia menggunakan I, expected return yang mau kita cari. Nah, RF itu adalah return yang bebas resiko. Ya, plus dalam kurung expected return market, M itu market, dikurangi RF-nya, lalu dikalikan sigma M dibagi sigma I. Berarti itu teman-teman diperbaiki rumus di buku masing-masing. Nah, ini saya juga sudah perbaiki di sini ya. Nah, ini berarti rumusnya adalah seperti ini, teman-teman. Ini ya. Sigma RI sama dengan RF ditambah sigma RM dikurangi RF dikali sigma M per sigma I. Nah, itu teman-teman perbaiki di buku. Nah, sekarang contoh soal yang 228. Misal kita return pasarnya 25%. Kalau disebut return pasar, berarti dia adalah expected return market. Berarti ERM. Ya, ERM-nya 25%, standar deviasinya 20%. Berarti dia adalah sigma M. Ya, sigma M-nya 20%. Lalu return aset bebas risiko. Return aset bebas risiko RF. RF-nya 15%. RF-nya 15%, lalu standar deviasi portofolio berarti sigma I. Atau biasa disebut sigma P juga ya. Sigma I-nya berapa? Sigma I-nya 30%.
Nah, dari informasi itu kita masukkan ke rumus expected return I. Berarti expected return I, RF ditambah expected return market dikurangi RF dikalikan sigma M per sigma I. Nah, di sini teman-teman, kalau rumus di matematika, nah ini ya, kalau ada penjumlahan dan perkalian seperti ini, berarti kita mengerjakan yang perkaliannya dulu. Nah, ini saya sampai kasih contoh ya. Jadi kalau 8 ditambah 5 dikali 3, itu hasilnya 23, bukan 39. Jadi teman-teman kalikan dulu 5 kali 3 baru ditambah 8. Nah, di sini juga teman-teman mengalihkan dulu 10% dikalikan 25/30 baru ditambah 15. Hasilnya 23,33%. Sekarang kita lanjutkan ke yang SML. SML tadi kita kan memakai beta sekuritas ya. Kita menggunakan beta sekuritas. Nah, di sini contoh soalnya, misal berdasarkan return pasar. Nah, return pasar itu berarti expected return market. Expected return marketnya 25%, lalu return aset bebas risikonya 15%, berarti RF 15%, lalu beta sekuritasnya berapa? Beta sekuritasnya 0,9. Nah, ini rumusnya sama, hanya untuk yang sigmanya kita ganti dengan beta sekuritas. Ya. Pengerjaannya pun sama, kita kerjakan yang perkalian dahulu, berarti 10% dikalikan 0,9 dijumlahkan 15%, hasilnya 24%. Nah, dari kedua rumus tersebut, berarti kita tuh bisa menyimpulkan bahwa untuk model CAPM ini, expected return-nya itu adalah tingkat keuntungan bebas risiko atau RF ditambah premi risiko. Premi risiko tadi yang expected return market dikurangi RF-nya, lalu dikalikan dengan sigma atau beta sekuritasnya. Ya. Nah, itu sedikit tentang model CAPM ini. Model untuk penilaian sekuritas itu ada banyak ya teman-teman. Jadi CAPM ini hanya salah satunya. Teman-teman kalau baca lagi ada model Markowitz. Nah, yang paling sering dibahas itu CAPM dengan Markowitz ya. Biasanya juga bisa dipakai untuk skripsi atau tesis gitu. Tentu saja kalau model yang paling bagus yang mana, Bu? Ya, kalau model itu tidak bisa dibandingkan yang paling bagus dan tidaknya, tapi kita bisa lihatnya informasi yang kita punya apa, lalu yang mau kita lihat apa gitu ya. Tapi untuk yang CAPM ini, teman-teman fokus di mencari expected return aja. Expected return di CML dan expected return di SML. Gitu ya. Tadi perbedaannya itu sama-sama mencari hubungan risiko return, hanya yang satu di portofolio yang efisien, satu di portofolio yang tidak efisien. Portofolio yang efisien tadi udah saya jelaskan ya, itu adalah portofolio yang hubungan antara risk dan risikonya itu selaras ya. Jadi sama atau ekspektasi
expected return sama tapi risikonya lebih rendah. Jadi dia tidak bertolak belakang ya. Kenapa kok returnnya kecil padahal risikonya tinggi gitu ya. Berarti dia portofolionya tidak efisien. Gitu. Begitu teman-teman, sampai sini aja materi tentang risk dan risiko. Saya lihat tadi di silabus materi untuk UAS-nya itu kita fokus di risk and return ya. Jadi kita fokus di risk and return. Risk and return-nya itu nanti mencari mencari expected return, mencari risiko untuk masing-masing aset, untuk 2 aset, untuk 3 aset, sama tadi kita pelajarin tentang CAPM. Ya, gitu. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Pesan saya, yang teliti mengerjakannya, nanti ujian, itu pesan saya, yang teliti, lalu karena kalau salah masukin angka sedikit aja, hasilnya salah. Ya, kalau hasilnya salah, kasihan nanti kalian cuma dapat poin nulis doang. Ya, poin nulis paling berapa sih? Paling 2, 3 gitu ya. Gitu. Jadi kadang mahasiswa ini udah merasa benar nih mengerjakannya, tapi dia kurang teliti. Nah, ini yang jadi masalah. Udah protes ke dosennya, ternyata pas ditunjukin hasilnya ya kamu salah masukin angka. Ya, masalah kecil aja di komposisi aja, nah itu udah salah. Nah, nanti saya kasih satu contoh soal. Satu contoh soalnya ini menuntut kalian untuk teliti masalah komposisi, karena komposisi dengan expected return-nya itu saya bikin sama ya. Jadi sama-sama 25%. Nah, itu nanti kalian coba kerjakan, nanti langsung kita bahas di WAG ya. Karena saya harus buru-buru. Nanti kita mau diskusi di WAG, jadi nanti Zoom-nya kita close dulu ya, teman. Oke. Saya terlempar dari Zoom. Sampai mana tadi teman-teman? Tadi sampai yang ini kita mau bahas di WAG doang gitu, Bu. Oh iya ya. Aduh, padahal saya udah di kampus loh ini. Tapi sinyalnya ya. Oke, gitu ya. Saya harap penjelasannya bisa dimengerti ya, teman-teman. Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa ya. Selamat belajar ya. Oke. Sampai ketemu di mata kuliah selanjutnya. Lalu tetap semangat. Nanti ujian akhirnya sukses. Ya. Jangan lupa berdoa dan belajar tentunya. Karena kalau berdoa doang tidak berusaha itu percuma ya. Jadi tetap harus ada usaha dari kita juga. Lalu juga materinya sudah semua, nanti soalnya saya share di LMS ya. Nanti kita bahas sekitar jam, tadi sih di kelas yang sebelumnya tuh setengah jam mereka sudah selesai sih. Mungkin nanti kita jam 3 lah saya chat ya kalian ya. Jam 3 saya chat nanti udah selesai apa atau belum, nanti kita sama-sama bahas di WAG. Gitu teman-teman, berarti tinggal dicek LMS-nya ya habis ini ya. Bukle, Mm-mm. mau ada yang disampaikan, Bu. Oh iya Pak Jess.
Ya, jadi saya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Kle udah mendidik kami dari semester ini, Bu. Dan juga kami minta maaf kalau misalnya kami banyak salah, ada kata yang menyinggung atau mungkin nggak jawabin Bu Kle, juga jarang on cam seperti itu, Bu. Dan juga ada dari kami mau kasih sesuatu. Mungkin yang belum on cam bisa on cam dulu. Ada apa nih? Kok saya